Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Fetriyanti. Saya adalah mahasiswa farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Tahukah teman-teman tentang sistem reproduksi manusia? Sistem reproduksi pada manusia ini terjadi secara seksual. Artinya, terbentuknya individu baru diawali dengan bertemunya sel kelamin laki-laki atau sperma dengan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi manusia ini dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem alat reproduksi pada laki-laki ini dengan lebih rinci. Yang pertama, kita masuk ke testis. Testis disebut juga dengan buah zakar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan, sekitar 36,7 derajat Celcius, agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh di dalam suatu kantong yang disebut dengan skrotum. Ukuran dan posisi testis sebelah kanan dan kiri berbeda. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis ini pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sperma berbentuk seperti kecebong, dapat bergerak sendiri dengan ekornya. Testis ini juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu membuat hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang sangat bertanggung jawab atas perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan lain yang memperlihatkan bahwa seorang anak telah beranjak usia dewasa. Yang kedua yaitu skrotum. Yang dimaksud dengan skrotum ini adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum ini berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum ini mengandung otot polos yang mengatur jaraknya testis dengan dinding perut. Dalam menjalankan fungsinya, skrotum dapat mengubah ukurannya. Jika pada suhu udara dingin, maka skrotum akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh dan dengan demikian lebih hangat. Sebaliknya, pada cuaca panas, maka skrotum ini akan membesar dan kendur. Akibatnya luas, permukaan skrotum meningkat dan panas dapat dikeluarkan. Yang ketiga yaitu vas deferens. Vas deferens ini adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Vas deferens ini membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kantong sperma ini berfungsi untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Yang keempat yaitu epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididymis ini sendiri berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang kelima yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Yang keenam yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar.
Yang ketujuh yaitu uretra. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Uretra ini sendiri berfungsi sebagai pembawa sperma dari urin keluar tubuh. Yang kedelapan yaitu penis. Penis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terlibat kulit yang menutupinya, disebut preputium. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Penis tidak mengandung tulang dan tidak terbentuk dari otot. Ukuran dan bentuk penis ini bervariasi, tetapi jika penis ereksi ukurannya hampir sama. Kemampuan ereksi sangat berperan dalam fungsi reproduksi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin. Saluran ini untuk mengalirkan sperma keluar. Jadi, fungsi penis ini sebagai alat sanggama atau saluran pengeluaran sperma dan urin. Pada usia remaja, sekitar usia 12-13 tahun, umumnya organ kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau mimpi basah. Sel sperma manusia ini memiliki panjang lebih kurang 60 mikrometer. Dalam satu tetes semen atau air mani terdapat kurang lebih 200-500 juta sperma. Sel sperma ini dapat bergerak aktif karena mempunyai flagela atau ekor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis. Proses pembentukan dan pemasakan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pada pembahasan sebelumnya, dikatakan bahwa sperma ini dihasilkan oleh testis. Spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus testis. Dalam tubulus tersebut terdapat sel sperma yang disebut dengan spermatogonium. Selanjutnya, spermatogonium ini kemudian membesar membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer seterusnya akan membelah secara meiosis 1 untuk menghasilkan dua spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian, setiap spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 untuk menghasilkan dua spermatid yang haploid. Sel-sel spermatid atau berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi manusia atau sistem reproduksi manusia. Saat dilahirkan seorang anak wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia majora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi atau oviduct, dan uterus atau rahim. Baiklah, alat reproduksi wanita yang pertama yaitu vulva. Vulva ini merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva ini sendiri terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar bagian, dan saluran kemih. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut.
Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Selanjutnya, labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia terdiri dari dua bibir, yaitu bibir luar dan bibir dalam. Bibir luar tersebut disebut labia mayora, merupakan bibir yang tebal dan besar. Sedangkan bibir dalam tersebut atau labium minora merupakan bibir tipis yang menjaga jalan masuknya ke vagina. Klitoris terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan mons pubis. Ukurannya sangat kecil, sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah. Alat ini sangat sensitif dan berperan besar dalam fungsi seksual. Alat reproduksi wanita yang kedua yaitu vagina. Yang dimaksud dengan vagina ini adalah saluran yang elastis. Panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Karena terbentuk dari otot, vagina bisa melebar dan menyempit. Kemampuan ini sangat hebat, terbukti pada saat melahirkan, vagina bisa melebar seukuran bayi yang melewatinya. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput darah. Bentuknya bisa berbeda-beda setiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan, mensturbasi atau anoni yang terlalu dalam, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu serviks. Serviks ini disebut juga dengan mulut rahim. Serviks pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir pada sekitar waktu ovulasi. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Yang keempat yaitu rahim. Rahim disebut juga dengan uterus. Alat ini memiliki peranan yang besar dalam reproduksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuk rahim seperti buah pir, berongga dan berotot. Sebelum hamil, beratnya 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm. Kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Tetapi saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Rahim berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Dinding rahim ini memiliki banyak pembuluh darah, sehingga dindingnya menebal ketika terjadinya pertumbuhan janin. Rahim ini sendiri terdiri atas 3 lapisan, yaitu sebagai berikut. Lapisan yang pertama yaitu lapisan parametrium, merupakan lapisan yang paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Lapisan yang kedua yaitu lapisan myometrium, merupakan lapisan yang berfungsi mendorong rahim keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Lapisan ketiga yaitu lapisan endometrium, merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri atas lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Yang kelima yaitu ovarium. Ovarium ini menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan indung telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah.
Ovarium ini berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak, akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi ini terjadi setiap 28 hari. Sel telur disebut juga dengan ovum. Selanjutnya yang keenam yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi ini disebut dengan saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria. Ujung yang satu dari tuba fallopi ini akan bermuara ke rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung yang bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Ujung yang bebas terbentuk seperti umbai dan bergerak bebas. Ujung ini disebut dengan fimbria dan berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium. Dari fimbria, telur digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses oogenesis. Proses pembentukan ovum disebut dengan oogenesis dan terjadi di ovarium. Pembentukan ovum ini diawali dengan membelah mitosis lapisan luar ovarium untuk membentuk ooganium yang diploid. Setiap ooganium dilapisi oleh sel folikel. Keseluruhan struktur ini disebut folikel primer. Ketika folikel tumbuh, oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub. Oosit sekunder kemudian berkembang menjadi ovum haploid yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Baiklah, kan tadi saya sudah menjelaskan tentang proses oogenesis. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fertilasi dan perkembangan embrio. Yang dimaksud dengan fertilisasi ini adalah proses pembuahan. Ovum matang dilepaskan ovarium dan ditangkap oleh rumbai-rumbai pada corong tuba fallopi. Jika ada sperma masuk, maka ovum dibuahi oleh sperma. Ovum yang sudah dibuahi membentuk zigot. Kemudian zigot bergerak menuju rahim. Jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, jaringan dalam dinding rahim yang telah menebal dan banyak pembuluh darah akan rusak dan luruh sehingga terjadi proses menstruasi. Bersamaan dengan terjadinya pematangan ovum, sel-sel dinding rahim tumbuh menebal dan banyak pembuluh darah sehingga pada saat zigot datang dan menempel tidak terjadi gangguan. Pematangan ovum dan penebalan dinding rahim ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Di rahim, embrio berkembang selama 9 bulan untuk menjadi bayi. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan embrio. Yang pertama, pada saat usia 4 minggu, perkembangan embrio sudah mulai tampak telinga dan mata. Yang kedua, pada usia 8 minggu, sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi. Mulai tampak tangan, jari tangan, hidung dan kaki. Yang ketiga yaitu pada usia 10 minggu, panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi.
Ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran badan. Yang keempat, pada saat usia 16 minggu. Panjang janin telah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Yang kelima yaitu usia 40 minggu. Janin sudah siap untuk dilahirkan selama dalam rahim. Embrio mendapat nutrisi dari induknya melalui plasenta. Plasenta ini mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Menyalurkan zat-zat makanan dari induk ke embrio. 2. Mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam darah induknya. Ketiga, melindungi janin dari berbagai zat racun atau kuman penyakit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Menstruasi disebut juga dengan haid, merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium ini dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan ini akan luruh, kemudian darah keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan ini terjadi secara periodik. Kemudian, dalam jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi wanita berbeda-beda, namun rata-rata berkisar 28 hari. Hari pertama menstruasi dinyatakan sebagai hari pertama siklus menstruasi. Siklus ini terdiri atas 4 fase, yaitu 1. Fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium, yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar selama menstruasi berkisar antara 500 sampai 100 ml. Yang kedua yaitu fase praovulasi. Fase praovulasi ini disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH ini adalah singkatan dari follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone ini memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau proliferasi dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina, sehingga mendukung kehidupan sperma. Yang ketiga, fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seseorang perempuan 28 hari, maka ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian hipofise mengeluarkan LH. LH merupakan singkatan dari luteinizing hormone. Peningkatan kadar luteinizing hormone ini merangsang pelepasan oosit sekunder dan folikel. Peristiwa ini disebut dengan
ovulasi. Yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi berbeda-beda, fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel degraf atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika terbentuk folikel. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi, demikian seterusnya. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi manusia ini dapat mengalami gangguan dan kelainan. Gangguan ini dapat menyebabkan pasangan usia subur sulit memperoleh keturunan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan organ-organ reproduksi, sehingga kelak dapat memperoleh keturunan yang sehat. Beberapa gangguan dan penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Yang pertama yaitu HIV atau AIDS. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh. Penularannya dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah penderita AIDS, jarum suntik yang tercemar, dan ibu hamil kepada anaknya. Tubuh yang terserang virus HIV, kekebalannya rusak, sehingga mudah terinfeksi oleh berbagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Infeksi HIV ini awalnya tidak menampakkan gejala-gejala sakit. Pada tahap berikutnya muncul gejala flu berulang seperti lesu, demam, berkeringat di malam hari, dan otot sakit. Nah, kelainan yang kedua yaitu sifilis. Penyakit sifilis ini sering disebut raja singa. Sifilis bersifat menular dan disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan kehamilan. Gejala awalnya timbul bisul pada penis laki-laki atau rahim perempuan. Bisul ini tidak menyebabkan sakit dan dapat sembuh dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu gonore. Penyakit gonore ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonococcus dan dapat menular melalui hubungan seksual. Gonore ini menyerang selaput, lendir uretra, leher rahim, dan organ lain. Pada laki-laki, gejalanya adalah terasa sakit saat buang air dan keluar nanah dari uretra. Pada penderita wanita, muncul gejala keluar lendir berwarna hijau dari alat kelamin. Namun, banyak perempuan yang tidak menunjukkan adanya gejala, sehingga penyakit ini akan berlanjut
sampai terjadi komplikasi. Kelainan yang keempat yaitu chlamydia atau chlamydiasis. Pada laki-laki akan keluarnya nanah dari penis saluran urin, sehingga mengakibatkan infeksi pada testis. Yang kelima yaitu herpes. Herpes ini yaitu luka pada vagina atau penis. Ini sangat membahayakan jantung dan otak melalui ibu yang ditularkan ke fetusnya. Yang keenam yaitu candidiasis atau keputihan. Gejala yang timbul yaitu luka pada vagina atau penis seperti bercak-bercak yang menyerang pada alat kelamin manusia, infeksi pada dinding vagina, langit-langit, lipatan dekat anus. Melalui proses kelahiran, infeksi berasal dari ibu selama kelahiran. Ini dapat diakibatkan karena kebersihan vagina, mulut dan anus tidak terjaga. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai sistem reproduksi manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena di sini saya masih belajar, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.